Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan unsur pembangun dari sebuah novel. Saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Unsur pembangun novel terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu. Unsur tersebut merupakan unsur yang secara faktual menjalin membentuk satu kesatuan. Unsur intrinsik itu mutlak ada karena unsur intrinsik merupakan kerangka dan isi dari karya sastra. Kemudian yang termasuk di dalam unsur intrinsik adalah tema, alur, latar, tokoh, watak, amanat, dan sudut pandang. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar karya sastra. Unsur ekstrinsik keberadaannya secara tidak langsung berpengaruh terhadap keutuhan novel, yang termasuk di dalamnya biografi atau latar belakang pengarang, latar sosial budaya saat terciptanya karya, dan nilai-nilai di dalam cerita. Apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik supaya lebih mudah menghafal? Ada akronim yang bisa dihafalkan atau dibaca dengan mudah. Telur di toko sudah aman. T untuk tema, L untuk latar, UR untuk alur, tokoh, kemudian sudah itu untuk sudut pandang, A-nya itu untuk amanat. Nah, tema merupakan gagasan utama dari sebuah cerita. Latar biasa juga kita bisa sebut dengan setting. Alur disebut juga dengan plot atau jalan cerita. Tokoh dan penokohan. Dua hal ini merupakan hal yang berbeda. Tokoh itu merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh atau watak pelakunya. Ada sudut pandang, yaitu titik pandang atau pusat pengisahan, dan ada lagi amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Yang pertama adalah tema. Tema itu merupakan gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Tema merupakan dasar pengembangan seluruh cerita. Jadi, ketika mengembangkan sebuah cerita, pengarang menentukan terlebih dahulu tema apa yang akan diusung. Tema dilukiskan secara tersirat, jadi kita bisa memaknai tema dari sebuah cerita setelah kita tuntas membaca isi cerita tersebut. Cara menganalisisnya dengan cara menyimpulkan keseluruhan isi cerita. Tema terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tema mayor. Mayor berarti tema pokok atau tema utama, yaitu permasalahan paling dominan yang menjiwai keseluruhan cerita. Kedua, ada tema minor. Tema minor merupakan tema bawahan atau permasalahan-permasalahan kecil atau permasalahan-permasalahan lain yang muncul yang mendukung keberadaan tema mayor. Yang kedua, ada latar atau setting. Latar merupakan penempatan waktu dan tempat serta lingkungannya. Latar tidak hanya sekadar penunjuk kapan dan di mana cerita tersebut terjadi, tapi juga sebagai tempat pengambilan nilai-nilai yang diungkapkan pengarang melalui cerita tersebut. Latar, pertama tipe fisikal atau neutral, yang berupa benda-benda konkret, kemudian tipe psikologis atau spiritual yang menggerakkan emosi pembaca. Kemudian, jenis latar inilah yang terdiri dari beberapa. Yang pertama ada latar waktu, menjelaskan kapan peristiwa atau cerita tersebut terjadi. Kemudian latar tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa atau berhubungan dengan unsur tempat. Latar sosial, ini berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam novel atau cerita. Kemudian ada lagi latar budaya yang berhubungan dengan kehidupan budaya masyarakat di suatu tempat yang diceritakan di dalam novel. Latar ini memiliki peran penting karena latar yang menjelaskan penunjuk kapan dan di mana, termasuk juga peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Contoh latar waktu dan tempat. Novel yang Ibu ambil ini merupakan cuplikan dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Dalam kutipan yang pertama ini ditunjukkan latar waktunya cerita
terjadi di musim kemarau. Namun, kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah jauh kerontang. Sepasang burung bangau itu tak akan menemukan genakan air. Bagian yang tercetak tebal ini menjelaskan secara gamblang bahwa musim atau waktu yang ditunjukkan dalam cerita adalah musim kemarau. Kemudian dijelaskan lagi pada kalimat berikutnya, sawah berubah menjadi padang kering, berwarna kelabu dan segala jenis rumput mati. Yang menjadi bercak hijau di sana-sini hanyalah kerokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Kemudian pada kalimat terakhir diulang kembali tentang atau pelukisan latar waktu pada saat musim kemarau. Kemudian ada lagi latar tempat. Dari kedua tempatnya yang tinggi, kedua burung bangau itu melihat Dukuh Paruk sebagai sebuah gerumbul kecil di tengah yang amat luas. Dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah hampir 2 km panjangnya. Dukuh Paruk kecil dan menyendiri, Dukuh Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. Dari kutipan yang kedua, sangat gamblang sekali di sini dilukiskan bahwa Dukuh Paruk itu terletak di sebuah tempat, kemudian diapit oleh sawah-sawah dan jaraknya dengan desa lain juga amat jauh. Contoh latar sosial atau perilaku kehidupan masyarakat yang terjadi pada saat novel itu diciptakan. Di sini dalam kutipan ini dijelaskan bahwa orang-orang Dukuh Paruk itu merupakan orang-orang yang sangat lugu, kemudian terkenal dengan kemiskinannya. Mereka selalu menerima apa saja yang diberikan pada mereka. Ini nampak sekali pada kutipannya. Dukuh Paruk akan melewati bulan-bulan yang lembab, kemudian dilukiskan bagaimana tumbuhan di lingkungan sekitar mereka. Lumut akan tumbuh pada dinding bambu atau tiang kayu yang basah, jamur akan tumbuh pada kayu mati atau dahan yang lapuk, cacing menjalar di emper-emper sehingga menyebabkan kutu air dan kudis merajalela pada kaki dan tangan anak-anak Dukuh Paruk. Tetapi pengarang menegaskan bahwa orang-orang di sana akan menerimanya sebagai kebiasaan alami. Kebiasaan alami ini berarti otomatis peristiwa ada kutu air dan kudis ini sudah terjadi setiap kali bulan-bulan yang lembab, dan masyarakat di sana akan menerimanya sebagai kebiasaan alami, seperti tidak ada bantahan, kemudian tidak ada penolakan bahwa itulah yang memang selalu terjadi pada kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, diceritakan bagaimana kehidupan masyarakatnya yang mungkin jauh dari kata makmur, karena jika makmur mereka akan makan beras, tetapi pada kenyataannya yang mereka konsumsi adalah gaplek. Kemudian dijelaskan pula bahwa 2 bulan terakhir tiada lagi padi tersimpan di rumah orang Dukuh Paruk. Singkong yang mereka makan pun keadaannya sudah rusak tetapi tetap dikonsumsi. Artinya masyarakat di sana sangat menerima apapun yang mereka makan, kemudian selalu menerima apa saja yang terdapat di dalam sekitar mereka. Kemudian sampai dijelaskan oleh pengarang, anak-anak tidak berbekal cukup kalori untuk bermain dan siang malam karena kita tahu bahwa singkong yang karbohidratnya sudah rusak tentu tidak begitu memiliki nilai gizi yang baik. Berarti melalui kutipan ini dijelaskan secara tidak langsung bagaimana kehidupan orang-orang di Dukuh Paruk, bagaimana kemiskinan yang menghampiri mereka. Jadi pada malam yang bening itu tak ada anak Dukuh Paruk keluar halaman. Setelah menghabiskan sepiring nasi gaplek, mereka lebih senang bergulung dalam kain sarung, tidur di atas balai-balai bambu. Pada saat ini kehidupan masih jauh dari listrik dan teknologi ya. Mereka masih mengandalkan tradisi alam, kemudian mereka masih bersahabat dengan alam, dan kehidupan mereka seputar bermain, makan. Seperti itulah gambaran anak-anak di Dukuh Paruk. Contoh latar budaya seperti ini. Latar budaya itu membahas bagaimana budaya masyarakat yang terdapat di dalam cerita itu. Semua orang di Dukuh Paruk tahu Ki Secamenggala, moyang mereka dulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tetapi mereka memujanya.
Kubur Ki Secamenggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Dukuh Paruk menjadi kiblat kebatinan kehidupan mereka. Gumpalan abu menyan pada nisan kubur Ki Secamenggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang Dukuh Paruk berpusat di sana. Pengarang secara jelas menjelaskan bahwa orang-orang di Dukuh Paruk menjadikan Ki Secamenggala sebagai moyang yang sangat dihargai. Ini ditunjukkan dengan memberikan penghargaan berupa abu menyan pada nisan kubur Ki Secamenggala. Hal ini juga dipertegas dengan kiblat kebatinan orang-orang Dukuh Paruk itu pada Ki Secamenggala. Selain itu, masyarakat di Dukuh Paruk sangat memuja-muja seorang ronggeng, dan di sana atau di pedukuhan itu ada kepercayaan kuat bahwa seorang ronggeng sejati bukan hasil pengajaran. Bagaimanapun diajari, seorang perawan tidak bisa menjadi ronggeng kecuali roh Indang telah merasuki tubuhnya. Indang adalah semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan. Mereka masih mempercayai hal-hal seperti ini, hal-hal yang mistis yang berada di sekitar mereka tetap menjadi kepercayaan mereka. Mereka sangat menyukai ronggeng, dan ronggeng itu sepertinya sudah menjadi darah daging dan roh kehidupan mereka. Contohnya terletak pada kutipan ini, orang-orang yang sudah berkumpul hendak melihat serintil menari mulai gelisah. Mereka sudah begitu rindu akan suara calung. Belasan tahun lamanya mereka tidak melihat pagelaran ronggeng. Maka bukan main senang hati mereka ketika mendengar Kartareja bersuara, pertunjukan akan dimulai. Ronggeng merupakan sesuatu yang sangat dihargai dan sangat dimuliakan di Dukuh Paruk. Itulah latar budaya yang menggambarkan keadaan Dukuh Paruk. Unsur intrinsik selanjutnya adalah alur. Alur itu merupakan jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Jenis alur menurut susunannya ada alur konvensional atau alur progresif. Alur progresif disebut juga dengan alur maju, artinya cerita dinarasikan urut ya, dari awal sampai akhir, artinya mulai dari pemaparan, klimaks sampai dengan penyelesaian. Kalau alur non-konvensional atau sorot balik itu disebut juga dengan alur regresif. Mengapa disebut demikian? Karena cerita dinarasikan ke belakang atau kembali ke masa lalu. Kemudian untuk alur campuran berarti di situ ada penggunaan alur secara bergantian, baik itu alur progresif atau alur maju maupun alur sorot balik. Jenis alur berdasarkan padu atau tidaknya dalam sebuah cerita ada alur rapat dan alur renggang. Alur rapat berarti cerita terpusat pada satu tokoh tertentu, tetapi terdapat pula perkembangan tokoh bawahan, tetapi alur tokoh bawahan menyatu dengan alur tokoh utama. Unsur kepaduan di sini tetap terjaga, jadi perhatian pembaca tidak terpecah. Jalinan cerita bulat dan utuh sampai cerita berakhir. Kemudian, alur renggang, selain berpusat pada tokoh utama, ada pula perkembangan tokoh lain dalam cerita. Perhatian pembaca terbelah karena cerita tidak terpusat pada satu tokoh. Seolah-olah semua tokoh memiliki kedudukan yang sama. Jadi ceritanya tidak hanya membahas tokoh utama, melainkan juga membahas tokoh sampingan. Sehingga tahapan alur seperti ini, seperti kurva, mulai dari bawah ke atas, kemudian melandai lagi. Yang pertama adalah paparan atau eksposisi, yang kedua rangsangan atau insisting moment, yang ketiga gawatan atau rising action, yang keempat tikayan atau konflik, rumitan atau complication, dan bagian yang menempati posisi puncak ini adalah klimaks atau puncak masalah, ketika semua masalah mulai dari pengenalan konflik atau masuknya konflik hingga konflik itu memanas hingga terjadi puncak masalah yang terjadi berada di sini. Ketika puncak masalah itu sudah mulai menemukan titik temu, ada yang namanya leraian atau falling action. Kemudian yang terakhir, kurva sudah mulai melandai, ini ada penyelesaian atau denouement. Tahapan alur yang pertama, paparan atau eksposisi, apa yang diceritakan di dalamnya. Ini merupakan keadaan awal cerita, bagaimana tokoh-tokohnya, kemudian di mana latar cerita itu terjadi, bagaimana latar budaya dan sosial masyarakat yang diceritakan di dalam cerita itu. Pada bagian ini kita belum membahas konflik sama sekali, jadi hanya perkenalan.
Kemudian rangsangan atau insisting moment, ini sudah muncul peristiwa atau konflik yang mengawali timbulnya gawatan. Kemudian pada bagian gawatan atau rising action, tokoh-tokoh dalam cerita sudah mulai bergerak secara bertahap, terasa adanya konflik. Jadi konflik tidak hanya dialami oleh satu tokoh, tapi beberapa tokoh, bisa terjadi antar tokoh atau bisa si tokoh dengan dirinya sendiri. Pertikaian atau konflik, ini sudah mulai muncul perselisihan antar tokoh karena adanya kepentingan yang berbenturan tapi tidak terselesaikan. Tokoh-tokoh sudah mulai bersikeras bahwa pendapat mereka masing-masing benar. Kemudian rumitan atau complication ini, tahapan cerita ini melukiskan konflik-konflik di atas sudah mulai memuncak, jadi sudah mulai memanas menuju bagian puncak masalah atau klimaksnya. Bagian klimaks atau puncak masalah ini ketika semua konflik sudah menjadi satu, masing-masing tokoh sudah tidak dapat mengalah atau melerai egonya, kemudian bisa terjadi perselisihan atau bahkan pertengkaran. Jika pertengkaran itu sudah menemukan titik temu atau pemecahan masalah, ini disebut dengan tahapan leraian atau falling action. Masalahnya sudah mulai menurun tapi belum benar-benar terselesaikan, baru di bagian akhir penyelesaian atau denouement ini merupakan akhir cerita. Apakah cerita itu berakhir dengan sedih, bahagia, atau ada cerita yang akhirnya diserahkan kembali kepada pembaca atau yang mungkin biasanya kita kenal dengan istilah akhir yang menggantung. Unsur intrinsik selanjutnya adalah tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam novel sehingga peristiwa itu mampu menjalin sebuah cerita. Tokoh berdasarkan sisi keterlibatan dalam menggerakkan alur, ada tokoh sentral, ada tokoh periferal, dan ada tokoh latar. Kemudian berdasarkan sifatnya ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Berdasarkan perwatakannya, ada tokoh statis, ada tokoh berkembang. Kemudian berdasarkan karakter, ada tokoh sederhana, ada tokoh yang kompleks. Bagaimana pengertian dari masing-masing jenis tokoh tersebut? Berdasarkan sisi keterlibatan dalam menggerakkan alur, tokoh sentral ini merupakan pusat cerita atau penyebab kemunculan konflik. Tokoh sentral memiliki potensi menggerakkan alur dan dipandang dapat menghasilkan atau menguntungkan. Jadi, tokoh sentral ini merupakan tokoh yang benar-benar diperhatikan karena dia merupakan pusat cerita. Berbeda dengan tokoh periferal, tokoh ini hanyalah tokoh tambahan atau tokoh pembantu, atau disebut juga dengan tokoh bawahan. Adanya tokoh ini tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur atau jalannya cerita. Kemudian, tokoh tambahan atau tokoh periferal hanya melengkapi atau mendukung tokoh sentral. Apa perbedaannya dengan tokoh latar? Tokoh latar itu merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur. Atau tokoh latar ini biasanya kita sebut dengan figuran. Contohnya seperti ini. Ketika berada di sebuah restoran, ada dua orang muda-mudi makan. Dua orang muda-mudi itu sedang bertengkar, kemudian ada seorang lainnya yang mencoba melerai. Nah, di dalam restoran itu tentu tidak hanya dua orang muda-mudi itu yang sedang menikmati makanan, tetapi juga ada orang lain. Nah, orang lain yang berlalu lalang di restoran itu tidak ada hubungannya dengan cerita atau keberadaannya itu hanya sebagai pelengkap bahwa kondisinya atau settingnya memang berada di sebuah restoran. Nah, tokoh atau orang-orang yang berlalu lalang di restoran ini tadi disebut dengan tokoh latar atau tokoh figuran. Jadi memang tidak ada perannya sama sekali dan tidak ada pengaruhnya terhadap cerita. Tokoh latar hanya sebagai pelengkap latar yang berfungsi menghidupkan latar. Berdasarkan sifat tokoh, ada tokoh protagonis. Perlu dipahami bahwa tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang membawa ide prinsipil atau gagasan pokok. Jangan selalu menganggap tokoh protagonis ini tokoh yang selalu berwatak baik ya. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang taat norma-norma dan nilai-nilai ideal.
Sedangkan tokoh antagonis ini tokoh yang melawan atau kontra dengan ide prinsipil atau gagasan pokok. Tokoh antagonis inilah yang menyebabkan konflik, dan sebagai penengah keduanya ada tokoh tritagonis. Tokoh ini yang mendamaikan atau menjadi perantara protagonis dan antagonis. Berdasarkan perwatakan, ada tokoh statis, yaitu tokoh cerita yang tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat peristiwa yang terjadi. Kemudian ada tokoh berkembang. Tokoh ini mengalami perubahan dan perkembangan sikap, watak, dan tingkah lakunya. Jadi kalau dalam sebuah cerita, di bagian awal hingga akhir ada seorang tokoh yang memiliki sikap baik hingga pada akhir cerita tetap bersikap baik, itu disebut dengan tokoh statis. Artinya tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi dalam cerita. Tetapi ketika ada seorang yang jahat kemudian di akhir cerita berubah sikapnya menjadi lebih baik, itu disebut dengan tokoh berkembang. Artinya ia mengalami perubahan dan perkembangan sikap di dalam cerita. Tokoh berkembang ini dia cenderung disebut menjadi tokoh yang kompleks. Berdasarkan karakternya, ada tokoh sederhana. Tokoh sederhana merupakan simple atau flat character. Dia disebut juga dengan tokoh datar. Artinya tokoh ini kurang mewakili personalitas manusia dan hanya ditonjolkan satu dimensinya, dan tidak memiliki kemungkinan menjadi tokoh kompleks. Tokoh yang termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh yang sudah biasa, familiar, atau tokoh stereotip. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mengenal ada ibu tiri yang selalu diasumsikan kejam, kemudian anak tiri selalu dianggap malang, atau nenek sihir itu pasti sifatnya culas. Tokoh kompleks adalah tokoh bulat atau kompleks atau round character. Kemudian tokoh ini memiliki kepribadian yang kompleks, jadi lebih menyerupai pribadi yang hidup, sering memberikan kejutan pembaca karena karakter-karakternya tadi. Jadi ada perubahan atau perkembangan watak pada tokoh ini. Tokoh ini memiliki kemungkinan berkembang. Selain tokoh, ada juga penokohan, perwatakan, atau karakterisasi. Tokoh itu merupakan pelaku dalam peristiwa atau pelaku dalam cerita, tetapi ini berbeda dengan penokohan. Perwatakan itu sangat berbeda dengan watak, dan karakterisasi itu berbeda dengan karakter. Watak atau karakter itu merupakan sifat dari seorang tokoh. Tetapi penokohan, perwatakan, dan karakterisasi ini memiliki satu arti yang sama, yaitu bagaimana cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Misal si tokoh A memiliki sifat baik. Baiknya itu tadi dilukiskan dengan cara apa? Itulah yang disebut dengan penokohan atau perwatakan. Penokohan atau perwatakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilukiskan secara analitik atau watak diuraikan secara langsung oleh pengarang. Yang kedua, secara dramatik. Ini pelukisannya kebalikan dari yang analitik, berarti diuraikan secara tidak langsung. Yang ketiga, dilukiskan secara campuran melalui analitik atau kisahan dan dramatik atau ragaan. Pendeskripsian watak tokoh secara analitik itu berarti pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara terperinci bagaimana watak, ciri fisik, dan pekerjaan tokoh. Kita bisa langsung memahami bagaimana watak tokoh itu tanpa harus meraba-raba. Artinya, pelukisan secara analitik ini bentuknya tersurat atau ada langsung di dalam cerita. Contohnya seperti ini penggambaran secara analitik. Perempuan-perempuan Dukuh Paru itu, kelak sesudah aku tahu tentang perempuan luar kampung, aku bisa mengatakan perempuan Dukuh Paru memang hebat. Mereka bersaing dengan sesamanya melalui cara yang aneh. Pengarang secara langsung melukiskan bagaimana watak perempuan Dukuh Paru yang bersaing secara aneh, tapi disebut sebagai perempuan-perempuan yang hebat. Ada kata-kata hebat di sini, berarti pengarang menggambarkannya secara analitik bagaimana sifat dari perempuan-perempuan Dukuh Paru. Kemudian yang kedua, contoh lainnya,
Mata anak-anak Sakum yang awas sangat pintar, berarti tokoh memiliki watak atau memiliki karakter pintar. Ini dituliskan langsung di dalam kutipannya. Jadi bentuk penggambaran analitik itu langsung dilukiskan bagaimana si tokoh itu memiliki sifat yang baik, memiliki sikap yang buruk, berwajah cantik atau tampan. Kata-kata itu langsung tersurat di dalam kutipan cerita. Jadi kita tidak perlu meraba atau menganalisis secara tidak langsung apa sih atau bagaimana sih watak dari tokoh, karena langsung disuguhkan dalam bentuk kata-kata seperti yang tercetak tebal seperti ini. Kemudian yang kedua, penggambaran secara dramatik ini merupakan penggambaran tidak langsung. Mengapa disebut dengan tidak langsung? Karena pengarang menggambarkan dengan berbagai cara. Yang pertama bisa melalui bagaimana bentuk fisik tokoh, bagaimana jalan pikiran tokoh, perilaku atau tindakannya, bagaimana tanggapan tokoh lain atau tanggapan tokoh tersebut terhadap tokoh lain, melalui dialog atau percakapan antar tokoh, dan lingkungan tempat tinggal si tokoh. Contoh bentuk fisik tokoh seperti ini. Tubuhnya kecil dan masih lurus tertutup kain sampai ke dada. Angkinnya kuning, di pinggang kiri kanan ada sampur berwarna merah saga. Serintil didandani layaknya seorang ronggeng dewasa, kulitnya terang karena Nyai Kartareja telah melumurinya dengan tepung bercampur air kunyit. Istri dukun ronggeng itu juga telah menyuruh Serintil mengunyah sirih bibirnya yang masih muda itu merah. Ini nampak sekali lukisan seorang gadis kecil yang sangat imut dan lucu, tetapi dilukiskan melalui bentuk fisiknya. Sepanjang usianya yang 11 tahun, jadi si tokoh ini juga bisa dideskripsikan melalui usianya, baru pertama kali ia menjadi pusat perhatian orang. Atau seperti ini, mulutnya mungil, cambang tipis di pipinya menjadi nyata setelah Serintil dibedai. Alis yang diperjelas dengan jelaga bercampur getah pepaya membuatnya seperti boneka. Kesan boneka di sini adalah benda yang manis. Mulai dari kutipan pertama sampai dengan kutipan ketiga, ini nampak sekali bahwa Serintil atau tokoh yang dideskripsikan ini adalah seorang yang sangat cantik. Kemudian dideskripsikan secara tidak langsung melalui bentuk fisiknya. Pelukisan yang kedua adalah melalui jalan pikiran tokoh. Jalan pikiran tokoh ini bagaimana mereka menyikapi sesuatu, bagaimana mereka mengungkapkan atau menyelesaikan sebuah masalah, itu dapat diungkapkan melalui jalan pikiran dari masing-masing pelaku. Contohnya seperti ini. Apa yang kualami sejak kanak-kanak kusimpan dalam ingatan yang serba sederhana. Dengan kemampuan anak pula, kurangkaikan cerita yang sepotong-potong yang kudengar dari kiri dan kanan. Baru setelah aku menginjak usia 20 tahun, aku mampu menyusunnya menjadi sebuah catatan. Berarti ini si tokoh tidak begitu saja menerima informasi yang ia terima. Karena pada saat ia kecil pada saat ia dewasa, penerimaan mengenai suatu hal pasti ini akan berbeda. Kemudian ini dipertegas, sebagian cerita nenek kupercayai sebagai suatu kebenaran, sebagian lagi kuanggap sebagai bagian legenda khas Dukuh Paro, lainnya lagi menjadi kisah yang malah membuatku selalu tidak puas. Si tokoh benar-benar menegaskan bahwa dirinya memiliki prinsip atau pandangan yang tegas mengenai hal-hal yang sudah lampau, tidak begitu saja menerima hal-hal, tetapi ini dilukiskan secara tidak langsung melalui jalan pikiran tokoh. Bagaimana si tokoh ini, yang dalam kutipan ini adalah Rasus, menyikapi sesuatu. Ada contoh kutipan lain seperti ini. Wirsiter dan istrinya tak rela disebut sebagai tukang ngamen, apalagi disebut sebagai pengemis yang berpura-pura menjual musik. Mereka tidak akan menggelar musik di hadapan siapapun, termasuk pelanggan yang tidak memintanya. Berarti, melalui kutipan ini, Wirsiter dan istrinya menegaskan bahwa mereka itu adalah seniman sejati. Mereka tidak menjual musik, tetapi mereka benar-benar menyajikan apa yang berasal dari dalam hatinya. Mereka sangat menghargai pekerjaannya, diungkapkan pada bagian yang saya garis tebal.
Untuk mendukung sikap ini, artinya sikap yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak rela disebut sebagai tukang ngamen atau pengemis. Mereka selalu tampil bersih karena tidak ada pengemis yang berpenampilan bersih atau bahkan sangat rapi. Pakaian mereka selalu rapi, wirsiter dengan belangkon, baju lurik serta kain batik yang diwiru, dan istrinya selalu muncul dengan kebaya lengkap selendang dan konde berhiaskan bunga melati. Pelukisan ini tidak hanya melalui jalan pikiran tokoh, tapi juga dipertegas dengan bagaimana bentuk fisik atau cara mereka berpakaian. Dan melalui kutipan ini nampak sekali bahwa si tokoh dan istrinya memiliki prinsip yang kuat bahwa seorang seniman tidak bisa disebut sebagai tukang ngamen atau seorang pengemis. Contoh lainnya, melalui perilaku atau tindakan tokoh. Kalau melalui tindakan, ini nampak sekali pada sikap-sikap yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti ini, pagi-pagi ketika anak-anak lain masih meringkuk di balai-balai atau berjongkok lesu, anak-anak Sakung sudah berkeliaran di pekarangan. Ranting-ranting bambu dikumpulkan untuk kayu bakar, buah salam, sisa kalong dan kampret dipungut untuk langsung dikulum. Ini semuanya merupakan kata kerja yang menunjukkan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang aktif, anak-anak yang mampu membantu pekerjaan orang tua. Karena apa? Ketika anak-anak lain masih tidur, mereka sudah mulai bekerja, berkeliaran di pekarangan, dan melakukan apapun yang bisa menghasilkan suatu. Ini adalah watak dari anak-anak yang kreatif. Kemudian, bagaimana jika watak dideskripsikan melalui tanggapan tokoh lain? Contohnya seperti ini. Si Rasus menggambarkan bagaimana emak dalam ingatannya. Rasus ini merupakan salah satu tokoh yang terdapat di dalam Ronggeng Dukuh Paruk. Kukira emak pun akan berlaku seperti indung burung keket itu. Dia akan melindungiku, mencarikan makan selagi aku masih kanak-kanak, dan bersama ayah, emak akan mengajakku bercengkrama seperti keluarga burung keket itu. Rasus berpikir bahwa jika ibunya masih ada, ibunya pun akan berlaku seperti induk burung keket yang ia lihat. Seorang ibu pasti akan melindungi anaknya, mencarikan makan, kemudian bercengkrama dengan anak-anaknya di waktu-waktu yang santai. Tidak sulit membuat warta mau bertembang bila orang mau menyediakan setumpuk kata pujian baginya. Dari kutipan ini sangat jelas bahwa si tokoh warta ini sangat suka dipuji, tokoh-tokoh yang suka dibangga-banggakan. Ini merupakan bentuk pelukisan melalui tanggapan tokoh lain. Dialog tokoh ini sama dengan percakapan tokoh. Melalui percakapan tokoh akan nampak sekali bagaimana watak masing-masing tokoh. Ada seorang yang sedang bersikeras atau beradu mulut karena tempe bongkrak yang ia buat itu mengandung racun. Si pembuat menyangkal bahwa bongkreknya tidak mungkin beracun, tapi orang lain berbicara lain. Mereka saling bersitegang menganggap bahwa pendapat masing-masing mereka benar. Dari kutipan dialog tokoh ini akan nampak sekali bagaimana karakter tokoh yang benar-benar teguh dengan prinsipnya, teguh dengan pendiriannya, dan yakin bahwa perbuatannya tidak salah atau tidak melanggar aturan. Nah, ini si tokoh mengatakan tidak bisa, siapa tahu kejadian ini adalah pagebluk, siapa tahu kejadian ini karena kutuk roh Ki Secamenggala yang telah lama tidak diberi sejaji. Siapa tahu, dengan tegas si tokoh mengungkapkan bahwa dirinya bukan merupakan penyebab utama dari kecelakaan yang dialami oleh warga Dukuh Paruk dengan memakan tempe bongkrek buatannya yang dianggap sebagai racun. Lukisan selanjutnya melalui lingkungan tempat tinggal tokoh. Contohnya seperti ini. Dukuh Paruk akan melewati bulan-bulan yang lembab, lumut akan tumbuh pada dinding bambu atau tiang kayu yang basah. Orang-orang membuat galur di bawah tanah, menerobos bawah dinding. Kemudian dijelaskan juga bahwa karena beberapa keadaan itu akan muncul kutu air dan kudis yang merajalela pada kaki dan tangan anak-anak Dukuh Paruk, dan orang-orang di sana akan menerimanya sebagai kebiasaan alami. Dari keadaan lingkungan yang kumuh dan kotor, kemudian kesehatan yang tidak terjamin, masyarakat di sana tetap menerima itu sebagai hal-hal yang sudah biasa terjadi. Artinya orang-orang di sana itu bukan orang-orang yang
bisa jadi kurang menjaga kebersihan, kurang peduli terhadap kesehatan. Nah, melalui pelukisan-pelukisan ini bisa kita simpulkan bagaimana watak tokoh masyarakat di Dukuh Paro. Selanjutnya, berhubungan dengan sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Artinya, sudut pandang ini merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Apakah pengarang akan menempatkan sebagai orang pertama ataukah orang ketiga? Orang pertama ada orang pertama tunggal dengan menggunakan kata ganti aku, saya. Pengarang ini merupakan narator yang menceritakan kehidupan tokoh utama dan tokoh pembantu. Si pengarang berperan sebagai tokoh yang mampu menceritakan apa yang ia alami dan apa yang dialami oleh orang lain. Orang pertama jamak, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami atau kita. Pengarang ini adalah tokoh utama yang mewakili tokoh tertentu. Pelaku utama berarti si aku ini berperan sebagai tokoh utama yang mengisahkan peristiwa yang dialaminya baik batiniah maupun fisik. Ada orang pertama pelaku sampingan. Si aku bukan tokoh utama, tapi dia merupakan tokoh sampingan dan dia yang menjadi pencerita apa yang dialami oleh si tokoh utama. Dan biasanya yang sering muncul atau sering digunakan adalah orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Ada orang ketiga, yang pertama orang ketiga tunggal, ada orang ketiga jamak. Orang ketiga tunggal menggunakan kata ganti dia atau nama tokoh, sedangkan orang ketiga jamak ini menggunakan kata ganti mereka. Orang ketiga tunggal ini dibagi lagi menjadi orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Apa perbedaannya orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat dengan orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak? Tunggal dan jamak ini permasalahan hanya pada penggunaan kata ganti. Yang sering kita gunakan atau yang sering kita jumpai adalah orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Orang ketiga serba tahu berarti disebut juga dengan sudut pandang panoramik atau omniscient point of view. Si pengarang melukiskan apa yang dialami, dilihat dan dirasakan dan dipikirkan oleh tokoh cerita. Yang diceritakan oleh pengarang ada banyak tokoh, jadi tidak hanya terfokus pada satu tokoh. Sedangkan orang ketiga pengamat atau terbatas, ini berarti short focus point of view, artinya pengarang tetap melukiskan apa yang dialami, dilihat dan dirasakan, dipikir oleh tokoh cerita, tetapi hanya fokus terbatas pada satu tokoh. Oleh karena itu disebut short focus point of view, fokus hanya pada satu tokoh saja, dan keduanya tetap menggunakan kata ganti dia, nama tokoh, kata ganti mereka, atau bisa juga nya. Sudut pandang orang pertama, contohnya seperti ini. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan dalam beradu pandang dengan serindil, aku kalah pengulangan kata aku. Kurang ajar, dasar ronggeng, pandangan matanya tak dapat ku tantang. Anehnya caranya mandang membuatku senang. Ada pengulangan kata ganti orang pertama, aku, berarti pengarang menceritakan apa yang ia alami. Sudut pandang orang ketiga, contohnya seperti ini. Pagi-pagi ketika anak lain masih meringkuk di balai-balai atau berjongkok lesu, anak-anak sakum, tidak disebut anak-anakku ya, tetapi disebutkan nama tokoh. Anak-anak sakum sudah berkeliaran di pekarangan ranting-ranting bambu, dikumpulkan untuk kayu bakar. Buah salam, sisa kalong, dan kampret dipungut untuk langsung dikolom. Dari kutipan sederhana ini, karena hanya fokus pada anak sakum, berarti ini disebut sebagai orang ketiga terbatas. Rasa getir, keluh, dan bimbang ini merupakan lukisan perasaan dari dalam hati yang dilukiskan dalam bentuk kata-kata. Mencekam hati Santayib. Ada nama tokoh di sini. Dia bingung. Ada penggunaan kata dia. Bingung ini merupakan lukisan perasaan. Kekacauan hatinya, nya ini mengarah pada Santayib.
tergambar pada roman muka yang tidak menentu. Istri Santayib berlari hilir mudik, menangis dan meluk Serintil. Yang disebutkan di sini ada Santayib, kemudian ada istrinya. Secara mencolok, Santayib memasukkan bongkrek ke dalam mulutnya. Ada penggunaan kata gantinya, kemudian pengulangan nama tokoh Santayib, kemudian ada istri Santayib. Berarti dari kutipan-kutipan ini merupakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesannya berisikan dan bersifat positif. Ajakan pada kebaikan dan disampaikan secara langsung atau tersirat, bisa juga disampaikan secara tersirat atau implisit. Ada juga unsur ekstrinsik yang turut membangun sebuah cerita. Yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik adalah yang pertama, ini latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini mulai dari latar pendidikan, keluarga, kehidupan, karya-karya yang dihasilkan, prestasi, dan pekerjaan. Paling tidak, sedikit banyak latar belakang si pengarang ini sangat berpengaruh terhadap penciptaan karya sastra atau karya sastra yang mereka hasilkan. Bagaimana pendidikan mereka, pengetahuan mereka terhadap sesuatu itu akan sangat nampak pada kalimat-kalimat yang dimasukkan di dalam cerita. Yang kedua, ini adalah latar sosial budaya pada saat kisah itu diciptakan. Kisah yang dituliskan di dalam novel itu pasti bersumber dari apa yang ada dalam kehidupan sehari, tapi ada peristiwa atau hal-hal tertentu yang benar-benar melatar belakangi cerita, termasuk latar sosial budaya. Latar sosial budaya yang terjadi pada saat karya sastra itu diciptakan pasti akan nampak jelas pada bagian-bagian cerita yang disajikan. Contohnya, ketika Ronggeng Dukuh Paro ini ditulis, latarnya sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu di Indonesia terjadi gejolak-gejolak dan itu pun turut dimasukkan dalam beberapa kutipan cerita. Nah, itulah yang dimaksud dengan latar sosial budaya. Kemudian yang terakhir berhubungan dengan nilai-nilai cerita. Apa saja nilai-nilai dalam cerita? Yang pertama, ada nilai sosial. Nilai sosial ini merupakan aspek yang berkaitan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dalam nilai sosial ini ada interaksi antar individu. Yang kedua ada nilai religi berhubungan dengan keagamaan. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan nilai budaya yang berisi adat istiadat, kesenian, kepercayaan masyarakat dan upacara adat. Terakhir berhubungan dengan nilai moral yang isinya berupa budi pekerti atau berhubungan dengan akhlak. Contohnya seperti ini. Contohnya nilai sosial, semua orang di Dukuh Paro sibuk dengan mayat keluarga masing-masing atau merawat orang-orang yang masih bertahan hidup. Artinya, jangan selalu menilai sesuatu dari kutipan yang tersurat pada cerita tersebut. Kalau di dalam kutipan ini mengandung nilai negatif, apakah kita akan mengikutinya? Tentu tidak. Ketika kutipan itu bernilai negatif, berarti nilai positif apa yang bisa kita ambil dari kontras peristiwa itu? Artinya, ketika tidak terjadi wabah atau bencana besar di Dukuh Paro, orang-orang di Dukuh Paro tentu akan merawat jenazah secara bergotong royong, dan ini memang tidak terjadi pada saat banyak sekali orang di Dukuh Paro yang meninggal karena keracunan tempe bongkrek. Mereka juga merawat orang-orang yang masih bertahan hidup. Artinya, dalam kehidupan masyarakat Dukuh Paro muncul yang namanya tolong-menolong, saling membantu. Nah, itulah nilai-nilai sosial yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Dukuh Paro. Yang kedua berhubungan dengan nilai religi. Pada saat Rasus bersembahyang meminta pada Tuhan, dia berdoa agar Dukuh Paro sadar dan bangkit dari kebodohan. Dia berharap dan memohon pada Tuhan kiranya Serintil mendapat kesempatan kembali untuk manusia dan mampu memakhluk. Kepeduliannya pada Serintil, kepedulian Rasus pada Serintil diwujudkan dalam sebuah doa. Karena dengan doa yang dipanjatkan pada Tuhan atau permintaan pada Tuhan, itulah yang bisa dilakukan oleh umat-umat yang beragama. Dengan memohon pada Tuhan berarti
si tokoh merasa bahwa tidak ada zat lain yang bisa membantunya atau melepaskannya dari masalah selain pertolongan dari Tuhan. Nilai budaya nampak pada seperti ini. Upacara memandikan seorang ronggeng adalah peristiwa yang penting bagi orang di padukuhan itu. Lagi pula amat jarang terjadi. Artinya ini berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan seorang ronggeng yang harus melalui upacara mandi sebelum benar-benar disahkan menjadi ronggeng. Ini berhubungan dengan adat istiadat yang terjadi di Dukuh Paro. Kemudian yang terakhir, nilai moral ini berhubungan dengan akhlak atau sikap seorang. Sebuah pepaya kucuri dari ladang orang pada saat yang baik, ketika serintil seorang diri di pancuran, buah curian itu kuberikan padanya. Tak kukira aku akan memperoleh ucapan terima kasih yang menyakitkan. Tentu bukan sikap mencuri ini yang perlu diteladani, tetapi pengarang ingin menyampaikan bahwa mencuri itu bukan sesuatu yang baik. Karena apa? Balasannya akan langsung kita dapatkan kemudian. Benda curian malah diberikan kepada orang lain, itu bahkan sesuatu yang lebih tidak terpuji. Si tokoh merasakan balasan bahwa pemberiannya dari benda curian itu tadi tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari orang yang akan diberinya. Nah, inilah dari peristiwa ini si pengarang ingin menyampaikan bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita, apalagi benda itu akan kita berikan kepada orang lain, itu malah sesuatu yang lebih tidak baik lagi. Kalau nilai moral, apa perbedaannya dengan nilai sosial? Moral ini lebih mengarah pada sikap seseorang, bagaimana baik buruknya, bagaimana menyikapi sesuatu dalam kehidupan, itulah nilai moral. Tetapi kalau nilai sosial itu lebih berhubungan dengan norma-norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat, bagaimana masyarakat berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pandangan dan sikap hidup pengarang di dalam novel. Apa yang dimaksud dengan pandangan dan sikap hidup pengarang di dalam novel? Pandangan dan sikap hidup itu adalah konsep yang dimiliki seorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Artinya, ini merupakan prinsip seorang dalam menjalani kehidupan, bagaimana ideologinya, bagaimana sikapnya, bagaimana prinsipnya dalam menjalankan sesuatu. Contoh pandangan dan sikap hidup pengarang yang nampak pada kutipan novel Ronggeng Dukuh Paro adalah pengarang ingin menyampaikan ada 3 perkara teras kehidupan yang harus dipegang oleh setiap insan, yaitu terampil, keutamaan, dan kepandaian. Pengarang menegaskan bila 3 perkara ini ditinggalkan, seorang itu tidak lebih dari sesuatu yang berharga. Ditegaskan dengan bentuk kalimat, punahlah citra keutamaan manusia, dia tidak lebih utama dari daun jati yang kering, melarat, mengemis, dan menggelandang. Itulah pentingnya sikap terampil, keutamaan, dan kepandaian. Dengan kepandaian kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan bijak, dengan keterampilan kita bisa bersikap inovatif dalam menjalani kehidupan. Jadi tidak hanya terpaku pada satu hal saja kemudian mengabaikan hal yang lain. Ada lagi sesuatu yang disampaikan pengarang melalui tokoh Serintil. Ini nampak pada kutipan berikut. Serintil khawatir jangan-jangan penolakannya itu berarti penentangan terhadap pakem hidup, dan sepanjang yang dipercayainya, sikap semacam ini akan membawa akibat buruk. Artinya ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak baik kita menolak sesuatu. Meskipun sesuatu itu bukan sesuatu yang benar-benar kita inginkan, alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi seorang yang nerimo. Itu yang ingin disampaikan pengarang. Tetapi kadang tidak semua hal bisa kita terima karena tidak sesuai dengan keinginan kita, ataupun itu kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, Serintil menganggap bahwa sikap semacam ini akan membawa akibat buruk karena dia berpikir bahwa dia menolak takdir yang baik, menolak rezeki. Menolak rezeki itu merupakan sikap yang tidak baik menurut tokoh. Nah, inilah contoh pandangan dan sikap hidup pengarang dalam kutipan novel Ronggeng Dukuh Paro.
Demikian tadi pemaparan mengenai unsur pembangun novel serta pandangan dan sikap hidup pengarang di dalam novel. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Sampai jumpa pada mata pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.